Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Mariani dari tingkat 1 semester 2, NIM 201014. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul hubungan antara dokter dengan pasien. Definisi dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang-orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter, biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Pengertian dokter menurut para ahli. Menurut Haryani 2005, pengertian dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pada kedudukan ini, dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran. Sedangkan menurut Astuti 2009 menjabarkan bahwa dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan. Jadi, berdasarkan kesimpulan para pendapat dari para ahli, yaitu bahwa dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada definisi pasien. Pasien adalah seseorang yang mencari atau menerima perawatan medis. Di sini ada pengertian pasien menurut para ahli. Pasien adalah seseorang yang memiliki kelemahan fisik atau mental, menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo dalam Wilhamda 2011. Sedangkan menurut Aditama 2002 berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati di rumah sakit. Sedangkan menurut Soejadi 1996, pasien adalah individu terpenting di rumah sakit. Jadi di sini tuh berdasarkan pendapat dari para ahli yang dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya, menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang diobati di rumah sakit. Selanjutnya ada hubungan antara dokter dengan pasien. Dokter dengan pasien adalah dua unsur manusia yang saling berhubungan selama mereka masih terkait dalam suatu hubungan timbal balik pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dengan pasien cukup bervariasi, tergantung konteks yang mendasari hubungan. Hubungan dokter-pasien merupakan hubungan pelayanan jasa. Jasa yang dimaksud di sini adalah pelayanan medis yang tujuan membuat atau meningkatkan kesehatan pasien. Seseorang yang sehat akan mampu menjadi produktif dalam hal ekonomi, sosial, maupun aspek kehidupan yang lain. Dasar hubungan antara dokter dan pasien adalah atas dasar kepercayaan dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pasien percaya bahwa dokter akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakitnya. Tanpa adanya kepercayaan dari pasien yang melandasi hubungan medik, maka akan sia-sia upaya dari dokter menyembuhkan pasien. Jadi di sini tuh untuk memulai hubungan antara dokter dan pasien harus mempunyai kepercayaan kepada dokternya agar perawatan penyembuhannya tidak sia-sia. Dan lanjutannya, hubungan yang terjadi antara seorang dokter dengan pasien karena ada tanggung jawab dan kewajiban profesi. Tanggung jawab tidak hanya terbatas profesi, tapi berlanjut terus-menerus dalam jangka waktu lama dan juga hubungan terbina secara kekeluargaan, bukan hanya pasien, tapi juga anggota keluarga. Hubungan antara dokter dan pasien terhadap upaya penyembuhan dilakukan oleh dokter adalah antara kemungkinan dan tidak kepastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien, usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi, dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil yang baik diberikan oleh dokter. Oleh karena sifat kemungkinan dan kepastian dari pengobatan itulah, maka dokter yang kurang berhati-hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi
berbahaya bagi pasien. Untuk melindungi masyarakat dari praktek pengobatan yang kurang bermutu, inilah diperlukan adanya hukum. Jadi di sini hubungan pasien dan dokter itu karena ada tanggung jawab dan kewajiban profesi. Kewajiban dokter itu bukan terbatas dari profesi, tapi berlanjut terus-menerus dalam jangka lama sampai pasiennya sembuh. Itu harus terbina secara kekeluargaan, harus terikat dengan anggota keluarganya juga, bukan hanya oleh pasien. Terus selanjutnya ada hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis. Hanya ada kegiatan pihak dokter, sedangkan pasien tetap pasif. Jadi di sini pasien tuh diam. Jadi dokter doang yang berwenang. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya. Oleh karena hubungan dokter pasien merupakan hubungan antar manusia, lebih dikehendaki hubungan mendekati persamaan hak antar manusia. Jadi hubungan dokter yang semula bersifat paternalistik akan bergeser menjadi hubungan dilaksanakan dan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai partner. Jadi di sini tadinya bersifat paternalistik akan bergeser menjadi hubungan saling mengisi dan saling ketergantungan antara dua belah pihak. Tidak cuma dokter doang yang berwenang, tapi pasien juga. Sini hubungan dokter dan pasien lebih sempurna bila menjadi lebih jadi partner gitu. Terus lanjutannya, pola dasar hubungan dokter dan pasien terutama berdasarkan keadaan sosial, budaya, dan penyakit pasien dapat dibedakan menjadi 3 pola hubungan, yaitu yang pertama, activity passivity. Pola hubungan orang tua anak seperti ini merupakan pada klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik. Abad ke-5 SM di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam atau sedang tidak sadar atau menderita gangguan mental berat. Yang kedua, guidance cooperation, hubungan membina kerjasama, seperti halnya orang tua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat, misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan suka kemauan sendiri. Dia berusaha mencari pertolongan, pengobatan, dan bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mempunyai lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter. Yang ketiga itu ada mutual participation. Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check-up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu. Selanjutnya, sebelum tahun 1970-an, hubungan dokter dan pasien bersifat paternalistik, sehingga dokter bebas menentukan tindakan tanpa pasien ikut serta memutuskan. Saat itu hubungan dokter-pasien menjadi seperti atas-bawahan, ordinat-subordinat, yang didasarkan pada prinsip benefit saja. Namun hubungan dokter dan pasien yang paternalistik dinilai telah mengabaikan nilai otonomi pasien yang dianggap tidak sesuai dengan moral barat yang liberal. Lalu hubungan dokter-pasien berkembang sesuai teori kontrak sosial di bidang politik barat sejak tahun 1972 sampai 1975. Fred pada tahun 1972 mengatakan bahwa dokter dan pasien merupakan pihak-pihak yang bebas, saling menghargai walau berbeda kapasitas dalam membuat keputusan. Dokter mengemban tanggung jawab segala keputusan teknis, sedangkan pasien memegang kendali keputusan penting, terutama hal yang terkait nilai moral dan gaya hidup. Selanjutnya di sini ada
manfaat hubungan antara dokter dan pasien. Yang pertama, mengenal pasien selengkapnya. Di sini tuh manfaat hubungan antara dokter dan pasien, mengenal pasien selengkapnya itu artinya adanya hubungan antara dokter dan pasien, dokter bisa mengenal pasien selengkapnya seperti latar belakangnya, kayak untuk mengetahui awal mula penyakitnya. Eh, Terus yang kedua, mempermudah penata laksanaan masalah kesehatan. Jadi tuh kalau udah ada hubungan antara pasien, dokter lebih mudah untuk menjalankan tugasnya dalam masalah kesehatan pasien. Yang ketiga, ada menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi di sini tuh kalau punya hubungan yang baik dengan pasien dan pasiennya itu suka dengan dokternya, pasti pasien itu bakal ngomong ke orang lain kayak orang terdekatnya, "Saya berobat ke sini, dokternya, pelayanannya baik," gitu. Jadi dengan omongan dari mulut ke mulut, jadi pelayanan kedokteran bisa secara terus-menerus dan berkesinambungan gitu. Terus yang keempat, memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan. Jadi kalau mempunyai hubungan dengan pasien yang baik itu, jadi misalnya, eee, kalau di rumah sakit kan diagnosis dokter kan kepada pasien kan pasti beda-beda sarannya. Terus pasien itu pasti nanya sama dokter ini atau perawat ini. Jadi kita tuh sebagai tenaga medis nggak boleh menjelek-jelekan satu sama lain. Kalau mempunyai hubungan baik bakal memperkecil kemungkinan terjadi perselisihan antara tenaga medis yang lain dengan yang lain lagi gitu. Terus yang kelima, dapat diatur pemakaian sebagai sumber kesehatan secara efisien dan efektif. Terus di sini ada bentuk hubungan antara dokter dengan pasien. Yang pertama ada hubungan aktif pasif. Jadi di sini tuh dokter menjalankan tanggung jawabnya dan pasien juga boleh berkewenangan gitu untuk menolak tindakan atau apa gitu. Terus yang kedua, hubungan memberi petunjuk kooperatif. Jadi di sini tuh bentuk hubungan antara dokter dan pasien itu memberi petunjuk kooperatif kayak misalnya tentang pengobatannya gitu dengan jelas memberi petunjuknya. Terus yang ketiga, hubungan keduanya berpartisipasi. Jadi di sini tuh bentuk hubungan antara dokter dan pasien, keduanya berpartisipasi saling membutuhkan gitu satu sama lain. Terus di sini selanjutnya ada hubungan hukum antara dokter dan pasien. Berbagai faktor yang turut mempengaruhi hubungan antara dokter dan pasien adalah faktor ekonomis, perubahan dalam masyarakat, sikap pribadi pasien terhadap dokter, baik terhadap pelayanannya maupun dalam hal berkomunikasi dengan pasien. Di samping itu, para dokter seringkali mempunyai perasaan tertentu yang tidak dapat tunjukkan dalam hubungannya dengan seorang pasien. Misalnya kekecewaan mengenai hasil perawatan yang telah diberikan, antipati dan simpati, rasa takut, khawatir untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebiasaan untuk menahan perasaan seperti itu mempunyai pengaruh terhadap sikap dokter terhadap pasien. Selanjutnya, posisi yang lebih kuat dari para dokter juga mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara dokter dan pasien. Karena baik disadari maupun tidak, terbuka peluang bagi dokter untuk dapat memanipulasi pasiennya. Terlebih lagi didukung oleh perasaan takut oleh pasien mengenai pasiennya. Dengan demikian, dokter seringkali mengabaikan kenyataan bahwa pasien itu mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dirinya. Misalnya aspek esensial dan aspek kemanusiaan dari penyakit itu sendiri, terlebih pengetahuan yang dimiliki oleh pasien dengan penyakit yang sangat menahun atau kronik. Selanjutnya, ada kalanya sikap pasien juga mempengaruhi hubungan dokter dan pasien. Pasien seringkali kurang mau melihat masalah kemungkinan pemberian bantuan itu menurut pandangan seorang dokter, dan kurang terbuka terhadap dokter yang merawatnya karena kurangnya perhatian. Oleh karena itu, menurut Lenin, hubungan antara dokter dan pasien harus dipandang sebagai hubungan kerjasama yang berada di bawah pengaruh faktor-faktor tersebut di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam kerjasama yang demikian adalah tidak sederajat. Meskipun sebenarnya kedudukan dokter dan pasien dalam memberikan pelayanan medik adalah sederajat menurut pandangan hukum perdata,
Hukum pada hakikatnya mengatur semua hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, termasuk dokter dalam melaksanakan profesinya, yaitu dalam pengobatan terapeutik dan dalam penelitian klinik, serta penelitian biomedik non-klinik. Selanjutnya ada pelaksanaan profesi dokter tidak terlepas dari kemajuan ilmu kedokteran yang bertumpu pada penelitian yang pada akhirnya sebagian harus didasarkan atas percobaan pada manusia. Penelitian yang langsung menyangkut diri manusia itu harus bertujuan untuk menyempurnakan tata cara diagnostik atau pengetahuan jenis penyakit yang diderita, terapeutik atau cara pengobatan, pencegahan, serta pengetahuan etiologis atau asal mula atau penyebab penyakit, dan patogenesis atau perjalanan dan atau perkembangan penyakit. Oleh karena itu, dalam bidang penelitian kedokteran ada dua macam penelitian dibedakan secara mendasar, yaitu yang pertama, penelitian kedokteran tujuan utamanya adalah diagnostik dan terapeutik bagi pasien. Penelitian jenis ini adalah kombinasi antara penelitian kedokteran dan perawatan profesional atau disebut riset klinis. Yang kedua, penelitian kedokteran yang tujuan utamanya adalah ilmiah murni tanpa nilai diagnosis dan terapeutis bagi subjek yang diteliti itu sendiri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kedokteran non-terapeutik atau disebut biomedik non-klinis. Selanjutnya, kebanyakan prosedur diagnosis dan terapeutis ataupun pencegahan penyakit dalam praktik kedokteran masa kini mengandung berbagai risiko, terlebih di dalam penelitian kedokteran yang langsung menyangkut manusia. Sehingga World Medical Association telah menyusun rekomendasi sebagai pedoman setiap dokter dalam penelitian atau riset biomedis atau riset kedokteran yang melibatkan subjek manusia, yang dikenal sebagai Declaration of Helsinki yang disempurnakan oleh World Medical Assembly ke-29 di Tokyo pada tahun 1975 dan oleh World Medical Assembly ke-35 di Venesia, Italia tahun 1983. Namun, pedoman tersebut merupakan pedoman umum bagi semua dokter di seluruh dunia, sehingga tidak berarti bahwa dokter dibebaskan dari tanggung jawabnya menurut hukum yang berlaku di negara masing-masing. Sebagaimana seharusnya hubungan hukum antara dua subjek hukum, hubungan antara dokter dan subjek penelitian juga merupakan perikatan. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dan bertanggung jawab atas pemenuhannya. Akan tetapi mengikat adanya risiko yang cukup tinggi dalam prinsip dasar ditentukan bahwa tanggung jawab atas manusia yang diteliti harus selalu terletak pada tenaga medik yang kompeten. Meskipun subjek penelitian yang bersangkutan mempunyai kebebasan kehendak untuk memberi persetujuannya, dengan demikian penelitian hanya dapat dilakukan secara sah apabila kepentingan tujuan penelitian itu sepadan atau seimbang dengan resiko terkait inheren yang akan dihadapi subjek. Lanjutan. Oleh karena itu, di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ditegaskan bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Guna yang diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Untuk itu, penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia dilaksanakan dengan memperhatikan etik penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Selain itu, penerapan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan di Indonesia harus disesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan. Selanjutnya di pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidaklah menjadi objek semata, tetapi sekaligus merupakan subjek penyelenggaraan upaya kesehatan. Jadi tuh berdasarkan paparan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum
para pihak dalam pelayanan medik adalah seimbang, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pasien bertanggung jawab atas kesehatannya dan atas segala upaya kesehatan dilakukan terhadap dirinya. Dan dokter bertanggung jawab selaku profesional di bidang medik yang memiliki ciri pelayanan berupa pemberian bantuan atau pertolongan yang seharusnya selalu berupaya meningkatkan keahlian dan keterampilannya melalui penelitian. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dokter. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51, hak dan kewajiban dokter. Hak. Yang pertama yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar prevensi dan standar operasional prosedur. Jadi di sini dokter memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya sesuai SOP-nya yang benar gitu. Nah, terus yang kedua, memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Jadi sini haknya dokter itu wajib memberikan pelayanan medis sesuai SOP yang benar. Terus yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Jadi di sini hak pasien itu wajib dapat informasi yang lengkap dari pasiennya serta yang jujur. Yang keempat, memberi imbalan jasa. Yang keempat, menerima imbalan jasa. Di sini tuh berarti haknya dokter setelah mengobati pasien wajib menerima imbalan jasa. Terus ada kewajiban. Yang pertama itu memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis. Kewajiban dokter ini memberikan pelayanan medis sesuai SOP juga. Nah, terus yang kedua, apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter atau sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik. Jadi di sini itu kewajiban dokter bila di rumah sakit kita tidak lengkap gitu, jadi dokter boleh merujuk pasiennya ke rumah sakit yang lain yang lebih sarananya lebih banyak dan dokternya lebih baik gitu, lebih ahli. Nah, yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal. Jadi sini kewajiban dokter itu merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien. Walaupun pasien itu udah meninggal, nggak boleh diberitakan oleh siapapun gitu. Yang keempat, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya. Di sini kewajiban dokter itu melakukan pertolongan darurat sesuai dengan manusiawi. Nah, apabila dia tidak mampu, dia boleh meminta pertolongan dokter lain di rumah sakit lain. Yang kelima, mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Di sini kewajiban dokter itu harus mengembangkan ilmunya dalam bidang kedokterannya agar kemampuannya dalam mengobati pasien lebih baik. Nah, di sini ada hak dan kewajiban pasien. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51, hak dan kewajiban pasien. Di sini hak pasien yaitu satu, mendapat penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter. Jadi di sini hak pasien itu harus memperoleh penjelasan lengkap oleh dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut. Terus yang kedua, bisa meminta pendapat dokter lain atau second opinion. Bila dokter ini tidak percaya dengan dokter yang lain, bila pasien ini tidak percaya dengan dokter yang lain, pasien ini boleh minta pendapat oleh dokter lain. Yang ketiga itu mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan. Di sini hak pasien harus mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Yang keempat, bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan. Di sini pasien boleh menolak apabila tindakan medis yang dilakukan dokter ada keraguan. Begitu. Terus yang kelima, bisa mendapat informasi rekam medis. Nah, di sini pasien wajib mendapat informasi rekam medis penyakit pasien. Terus yang di sini ada kewajiban pasien. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan dipahami tentang masalah kesehatannya. Jadi di sini pasien wajib memberi informasi yang lengkap kepada dokter dengan jujur dan dipahami tentang masalah kesehatannya. Terus yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Jadi di sini pasien wajib mematuhi nasihat dan petunjuk dokter agar cepat sembuh. Yang ketiga, mematuhi ketentuan berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Jadi di sini kewajiban pasien juga harus mematuhi ketentuan dan
yang berlaku di rumah sakit. Terus yang keempat, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima. Jadi kewajiban dokter membayar, jadi kewajiban pasien membayar dokter atas pengobatan yang telah diterima oleh pasien. Terus di sini ada peran dokter dalam pengobatan. Dokter bertanggung jawab terhadap diagnosis dan terapi. Obat harus dipesan dengan menulis resep. Bila ragu tentang isi resep atau tidak terbaca baik oleh perawat maupun apoteker, penulis resep itu harus dihubungi untuk penjelasan. Dokter bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, diagnosis. Dengan memastikan diagnosis yang tepat yang dijelaskan kepada pasien, kepatuhan terhadap terapi akan lebih baik. Jadi di sini tanggung jawab dokter menjelaskan tentang diagnosis agar pasien lebih patuh terhadap pengobatannya. Terus yang kedua, peresepan. Dengan meresepkan obat dalam jumlah sesedikit mungkin dan menerangkan tujuan penggunaan dari masing-masing obat kepada pasien, pengertian pasien akan meningkat. Jadi di sini tentang peresepan obat, dokter menyiapkan obat resep dan menerangkan tujuan penggunaan dari obat yang diberikan agar pasien pengertiannya meningkat gitu tentang penyakitnya. Terus informasi obat. Pemberian obat harus menerangkan bagaimana cara pakai setiap obat, efek samping yang mungkin terjadi, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi efek yang tidak diharapkan atau tidak terjadi efek yang diharapkan. Jadi di sini pemberian resep harus menerangkan cara pakai setiap obat, efek sampingnya. Jadi bila pasien terjadi efek samping yang tidak diharapkan atau diharapkan, dia mengerti agar harus cepat menghubungi dokternya. Terus di sini ada berakhirnya suatu hubungan antara dokter dan pasien. Kewajiban yang menyertai dokter akibat terbentuknya hubungan antara dokter dengan pasien berlanjut hingga berakhirnya hubungan tersebut. Berakhirnya hubungan tersebut dapat terjadi akibat satu, penolakan dokter oleh pasien. Jadi tuh di sini dokter bisa menolak pasien apabila dokter tidak mampu dalam bidangnya mengobati pasien. Yang kedua, kesepakatan bersama. Apabila di sini ada kesepakatan bersama, apabila pasien tidak mau dilanjutkan pengobatannya, di sini hubungan pasien dan dokter berakhir. Yang ketiga, selesai pengobatan dengan membaikkan keadaan pasien. Di sini, kalau pengobatannya sudah membaik, di sini tidak ada lagi hubungan antara dokter dan pasien. Yang keempat, penarikan dokter secara resmi. Jadi di sini tuh tidak ada lagi hubungan antara pasien dengan dokter apabila dokter yang mengobati itu ditarik secara resmi gitu. Apa dia dipindahin ke rumah sakit lain atau dia melakukan malapraktik pada pasiennya, jadi tidak ada lagi hubungan dengan pasien gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.